Pertanyaan selanjutnya nih Bapak, terkait SP4 lapor, bagaimana sih Pak proses penyelesaian dari aduan tersebut jika masyarakat mengadukan, karena SP4 lapor ini sebagai wadah bagi masyarakat untuk menuangkan aspirasinya, dan jika masyarakat telah menuangkan aspirasinya, bagaimana cara untuk menyelesaikannya itu Bapak? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Kadis. Jadi memang setiap aplikasi pengaduan itu sudah ada SOP-nya. Jadi ada SOP-nya bagaimana alurnya dari segi alur masuknya, kemudian verifikasinya, kemudian bagaimana tindak lanjutnya, kemudian bagaimana katakanlah penutupannya. Dan di samping itu juga ada waktunya, artinya waktu maksimal untuk penanganannya. Diverifikasi berapa hari, ada SOP-nya. Kemudian penanganan aduannya itu berapa hari, ada juga tenggat waktunya. Kemudian di penutupan atau mungkin tanggapan dari si pelapor itu juga diberikan batas waktu. Nah di situ juga harus kita taati. Kemudian dalam hal substansi juga ini diberikan mana yang memang harus responnya kedaruratan bencana, memang yang memang responnya bisa mungkin sifatnya adalah pelayanan publik. Jadi seperti itu. Jadi memang sudah ada kategori-kategorinya. Jadi kami dari segi katakanlah pelaksanaan tentunya harus mengikuti itu. Bagaimanapun ini Span Lapor adalah aplikasi pusat yang harus kita ikuti, kemudian Sidumas juga sudah ada SOP. Jadi ini memang sebuah hal yang menjadi tolak ukur, karena bagaimanapun sifatnya pengaduan dan sebagainya tentunya kita juga harus bisa menjaga kerahasiaan juga Pak, seperti itu. Kadang-kadang ada yang sifatnya pengaduan yang sifatnya ada risiko hukum dan sebagainya, whistleblower dan sebagainya, harus kita jamin juga seperti itu. Jadi jangan sampai SOP ini atau admin-admin ini katakanlah salah menerjemahkan itu. Disitulah perlu ada pelatihan terus, pembinaan terus dan sebagainya, pendampingan juga perlu seperti itu. Oke, baik Bapak, bisa saya simpulkan. Jadi ada 3 tahap mungkin ya Bapak, ada tahap laporan, kemudian ada tahap tindak lanjut laporan, dan terakhir ada tahap penutupan laporan dengan berkaitan dengan SOP-SOP yang telah dibuat. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya dijawab oleh Bapak Wakil Bupati. Kira-kira Bapak, berapa sih jumlah OPD yang terintegrasi dengan sistem layanan SP4N lapor? Baik, berapa jumlahnya gitu? Iya, kira-kira. Saya prinsip begini, semua perangkat daerah yang ada di Badung ini, itu sistem pengaduannya terintegrasi ke SP4 lapor. Tidak boleh ada sifatnya sepotong-sepotong, tidak boleh adanya prinsip ego sektoral lagi, gitu. Tidak boleh pengaduan itu hanya direspon dia sendiri gitu. Jadi keseluruhan perangkat daerah, berapapun itu yang ada, sampai dengan level kecamatan itu sendiri ya. Karena dalam penanganan ini sistem integrasi itu adalah sistem integrasi di semua aspek ya, dan di semua unit gitu ya, di semua aspek dan di semua unit. Jadi tidak ada pun satu unit yang mereka berdiri sendiri dalam mengadukan, dalam penanganan itu, dari proses awal ya, dari proses hulu sampai dengan proses hilirnya gitu. Jadi keseluruhan aspek dan keseluruhan unit organisasi. Oke, baik Bapak. Ada tambahan dari Pak Kadis? Izin, jadi gue menambahkan sebagai wujud daripada komitmen pimpinan pemerintah daerah khususnya. Jadi di samping ada admin katakanlah yang langsung bersentuh dengan verifikasi, kita juga ada namanya PPID pembantu. Jadi itu pejabat pengelola informasi daerah yang itu notabene diambil alih langsung oleh sekdisnya biasanya Pak, orang kedua. Itu yang melakukan katakanlah monitoring terhadap aduan yang masuk kepada perangkat daerahnya. Kemudian itu akan langsung connect dengan pimpinannya otomatis gitu. Karena sudah langsung ditangani oleh eselon 3A-nya, orang keduanya di dinas itu yang melakukan katakanlah monitoring terhadap aduan yang masuk ke perangkat daerahnya. Itu adalah sebuah wujud bagaimana pengawasan dan katakanlah jalur komando di masing-masing perangkat daerah itu bisa katakanlah termonitor dengan baik. Jadi jangan sampai nanti adminnya, siapa tahu adminnya dia tidak melapor kepada pimpinannya sehingga nanti masyarakat tidak mendapat tanggapan yang semestinya. Jadi langsung udah pejabat nomor 2-nya yang langsung melakukan evaluasi, kemudian langkah selanjutnya akan diajukan oleh pimpinannya, bagaimana responnya dan sebagainya, seperti itu. Jadi memang kita harus menutup celah, kesempatan dan katakanlah peluang untuk terjadinya katakanlah disinformasi itu. Jadi jangan sampai perangkat daerahnya bilang tidak tahu dan sebagainya, karena di sana ada batas waktunya. Kalau sampai dalam waktu 5 hari tidak ditangani, itu akan menjadi catatan bukan hanya kepada adminnya tapi kepada lembaganya. Dan pimpinnya pasti bertanggung jawab seperti itu, dan pimpinnya pasti akan mengambil tindakan kan seperti itu. Karena setiap itu kan ada mereka membuat fakta integritas, komitmen.
Ya, Baik, setiap Bapak. pejabat itu. Berarti secara tidak langsung ada pejabat penghubungnya ya Bapak Iya, di setiap langsung. SP 48 Oke, itu. siap. Oke, baik. Kemudian di sini mungkin pertanyaan ini menarik. Dinas apa yang paling banyak menjadi sasaran aduan masyarakat? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Wakil Bupati terlebih dahulu. Dinas apa yang katakanlah dominan, itu Iya, dominan. menerima pada masyarakat. Yang dominan adalah pada perangkat-perangkat daerah yang secara langsung gitu ya menghasilkan produk terhadap layanan masyarakat itu. Apa itu misalkan? Satu, perizinan gitu ya. Ini langsung dia menghasilkan produk. Dan perizinan itu apapun itu tidak informatif kan, tapi ada hasil. Apa di permohonan masyarakat itu ada hasil kita keluarkan. Satu. Kedua, dinas pendudukan catatan sipil, gitu ya. Tiga, rumah sakit dan dinas kesehatan, ya. Yang baru level yang berikutnya baru masalah kebencanaan, ya. Kenapa kebencanaan relatif sedikit? Ya karena ya di sini katakanlah khususnya bencana alam kita relatif jarang dan sedikit lah terjadi. Kecuali sekarang bencana kesehatan ini, itu organisasi perangkat daerah yang dominan, ya katakan kalau dekat grade-nya gitulah, grade-nya begitu. Ranking 1 ya Bapak. Ya dominan. gitu. Kalau saya klasifikasi ya dominannya gitu. Oke, baik. Ada tambahan dari Bapak? Mungkin apa yang disampaikan oleh Bapak tadi mungkin sifatnya traffic atau grade itu bukan mencerminkan bahwa kualitas layanan itu di OPD itu jelek tidak. Gitu. Tapi memang masyarakat memang katakanlah tingkat urgensinya memang banyak mengakses itu. Contoh katakanlah perizinan. Jadi setiap hal yang menyangkut usaha pasti memerlukan izin, apalagi ini sekarang sifatnya online, OSN dan sebagainya. Kemudian capil itu kan menghasilkan produk KTP, KK dan katakanlah akte dan sebagainya. Itu kan produk administrasi layanan dasar. Jadi semua orang harus punya KTP. Nyari SIM aja harus pakai KTP, nyari surat keterangan apa. Jadi KTP itu layanan dasar. Jadi semua orang yang sudah berumur 17 pasti harus menjadi KTP. Jadi bukan masalahnya produknya di situ gagal, tidak. Namun memang masyarakat memang urgensinya di situ. Kemudian yang ketiga selanjutnya tadi beliau sampaikan kesehatan atau lain. Memang situasi COVID begini ya memang kesehatan menjadi prioritas. Benar. Pasti itu kan orang sehat pasti harus ada sekarang zaman sekarang. Yang ketiga tadi disampaikan mungkin yang sekarang adalah tenaga kerjaan Pak ya, banyak tenaga kerjaan karena bagaimanapun situasi COVID begini, resesi ekonomi begini banyak terjadi class action masalah tenaga kerjaan, permasalahan dengan ada yang di-resign lah, ada yang di PHK lah tanpa pesangon dan sebagainya, banyak juga yang mengadu ya. Itu teman-teman di Snaker dengan timnya yang menangani sebisanya seperti itu. Jadi meskipun sifatnya kita hanya mediator ya Pak ya, mediator tapi sebagainya, namun ya namanya juga tempat usahanya di Badung, warganya juga warga Badung ya, kita harus fasilitasi juga seperti itu. Kalau kami di Kominfo ya masalah tawar-menawar lah, tower rooftop dan sebagainya kami yang menangani semampunya kan gitu seperti itu. Jadi kita berusaha mediasi bagaimana tingkat resikonya, manajemen operasionalnya dan sebagainya, sehingga semua aspek baik itu masyarakat kita bisa nyaman, investor juga bisa berusaha di sini, pariwisata tentunya bisa pulih seperti itu. Lanjut, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Berarti bisa saya simpulkan di masa pandemi COVID-19 ini banyak aduan masyarakat terkait kesehatan dan ketenaga kerjaan. Berarti itu ya Bapak. Oke, pernah nggak sih Pak aduan masyarakat ini tidak direspon? Lantas apa alasannya? Mengapa tidak direspon? Mungkin bisa dari Bapak Wakil Bupati terlebih dahulu? Gini, kalau merespon pasti, karena wajib hukumnya direspon. Iya. Merespon itu kan banyak hal nih. Merespon apakah dengan informasi saja, kayak gitu kan? Setidak-tidaknya itu kan kita merespon. Ada yang mengadu nih, gitu kan? Kita mengadu nih, oh Pak, pengadaan Bapak Ibu ini kayaknya nggak benar nih gitu. Kan sudah kita respon nih gitu. Ada respon sifatnya tindak lanjut, baik tindak lanjut lapangan maupun tindak lanjut administratif. Kan gitu kan? Pasti kita respon. Cuma hasilnya saja di ending di produk itu belum tentu semuanya kita bisa selesaikan secara tuntas itu. Kita juga tidak menjaminkan, tetapi dalam bentuk tindak lanjut semaksimal dan optimal mungkin kita tuntaskan laporan masyarakat itu. Tapi kalau merespon itu pasti kita respon. Karena tidak boleh satu pengaduan pun yang tidak kita respon dengan catatan. Kan ini catatannya ada nih. Tadi saya katakan pengaduan itulah pengaduan yang akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sekarang ini rakyat nggak boleh
pemerintahan saja ya, wujud pemerintahan yang akuntabel, good on government, clean government, nggak boleh gitu. Rakyat semena-mena memberikan informasi ternyata yang salah, yang keliru, yang tidak benar, yang bohong, itu nggak boleh juga. Maka dari rakyat juga akuntabel, sehingga kita juga kerja kita juga akan akuntabel gitu. Baik Bapak, ada tambahan dari Pak Kadis? Jadi memang untuk pengawasan dan pemantauan itu kan kita juga diawasi oleh, selain dari kementerian juga ada ombudsman Pak ya, ombudsman Indonesia ORI, jadi seperti itu. Jadi secara berkala baik itu sifatnya formal maupun informal, kadang-kadang ombudsman melakukan evaluasi juga tertutup, terbuka dan sebagainya itu. Kemudian KI juga, Komisi Informasi Daerah. Jadi kami yang sifatnya kadang-kadang pengalaman ini ada beberapa memang aduan yang sifatnya pribadi, yang itu bukan kepentingan publik semestinya. Contoh misalnya masalah waris, masalah angkat anak, itu kadang-kadang ada juga yang mengadu ke kita. Nah, kami juga seperti yang disampaikan, kami tetap merespon. Kalau memang kami butuh verifikasi lebih detail, kami undang Pak. Ada yang beberapa begitu ya, kemarin di Kota Utara dan sebagainya, kemarin di Canggu, kita undang untuk datang. Apa sih maksudnya ini? Karena kalau memang kemudian kami identifikasi, kami katakanlah urai masalahnya. Kalau memang ini sifatnya katakanlah perdata atau kemudian sifatnya kepidana, ya kita arahkan sesuai dengan peruntukannya, kewenangannya. Tapi kalau sifatnya memang ada kepelayanan publik pemerintah daerah, ya kita berikan respon. Kalau itu memang identitas, ya kita cek KTP-nya. Tapi kalau misalnya katakanlah harus berperkara gitu, ya kita arahkan ke pengadilan atau apa lah kan. Prinsipnya pengaduannya itu kita respon, gitu. Ada yang tidak respon. Baik, Bapak. Substansinya kita arahkan saya benar kan gitu. Baik.